Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidah Wahidatul Azhara dengan NIM E07218033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan ruhaniyah. Apa sih yang dimaksud dengan pesantren itu? Menurut Khalis Majid, ada dua pendapat, yaitu ada pikiran yang mengatakan santri bermula dari kata sastri, yang merupakan suatu bahasa dari Sanskerta yang memiliki arti melek huruf, dan ada pula yang mengatakan bahasa santri itu sesungguhnya dari bahasa Jawa, yang bermula dari kata cantrik, yang memiliki makna seseorang yang akan mengikuti gurunya pergi dan menetap dimanapun. Kemudian, sejarah perkembangan pesantren. Pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembangnya sangat pesat, terutama di Jawa. Di abad ke-19, menurut laporan dari kolonial Belanda, pada saat itu untuk di Jawa saja tidak lebih dari 1.853 pondok, sedangkan jumlah santri 16.500 orang. Dari jumlah tersebut belum termasuk pesantren di luar Jawa, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Pokok alasan munculnya pesantren adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang ada pada kitab-kitab yang tertulis berabad-abad yang lalu. Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan sosial juga tumbuh dan berkembang di pelosok desa maupun di perkotaan. Jumlah lembaga ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut Kunto Wijoyo, pada tahun 1992 saja lembaga pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara itu berjumlah 6.755 pesantren dan dengan jumlah santri sebanyak 1.629.739 orang, sedangkan kuantitatif saat ini pondok pesantren di Indonesia berjumlah 14.656 dengan komposisi 9.105 yang merupakan pesantren tradisional dan 4.379 adalah pesantren terpadu, dan selebihnya pondok pesantren modern berjumlah 1.172 pesantren. Pendidikan pondok pesantren memiliki andil besar dalam peningkatan aspek religius, mental, di samping juga terdapat pemerataan akademi dan peningkatan skill ketenaga kerjaan. Tradisi keilmuan pesantren dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu memberikan bimbingan terhadap santri untuk menjadi seseorang yang memiliki kepribadian Islam yang lebih baik dengan bekal ilmu agamanya hingga menjadikannya mubalik Islam. Kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menyokong persiapan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang telah diajarkan oleh kiai dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Mekanisme kerja pesantren terdiri dari memakai sistem tradisional, kemudian tidak ada syarat memiliki ijazah untuk masuk ke pesantren. Terus yang ketiga, kehidupan di pesantren itu menampilkan semangat demokrasi. Yang terakhir, adanya kesederhanaan, idealisme, rasa persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian. Menurut Tolha Hasan, fungsi yang harus dihidupkan dalam pesantren adalah pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer berbagai macam ilmu tentang agama dan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial. Yang terakhir yaitu pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial atau perkembangan masyarakat. Unsur-unsur dalam pesantren terdiri dari yang pertama yaitu kiai. Seorang kiai ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan, pendirian, perkembangan, dan kepengurusan sebuah pesantren. Yang kedua ada santri. Santri atau murid dari kiai ini merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren.
Yang ketiga, masjid. Masjid yaitu tempat belajar mengajar para santri. Yang keempat, pondok. Pondok adalah tempat sederhana yang merupakan tempat tinggal kiai bersama para santrinya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu ada kitab klasik. Kitab klasik Islam ini dikarang para ulama terdahulu dan termasuk pelajaran mengenai macam-macam ilmu pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. Selanjutnya, pendidikan ruhaniyah di pesantren. Ada ziarah makam. Ziarah makam ini untuk agar seseorang ingat bahwa suatu saat kita pasti akan meninggal. Kemudian yang kedua ada sholawat, yang merupakan salah satu ibadah yang ringan namun besar pahalanya untuk didapatkan. Yang ketiga yaitu ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu terdiri dari contohnya seperti sholat tasbih, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat yang lain-lain. Kemudian amalan lain yaitu seperti puasa sunnah, sedekah, zikir, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya, semoga semua yang mendengar dan menonton video ini dapat mengambil atau mendapat pengetahuan yang lebih baru lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk saya, kita, dan semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.